Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, patutlah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga dalam kondisi COVID-19 ini kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW. Di pembelajaran sebelumnya kita telah mengenal Hizbul Wathon, kemudian lambang, simbol, dan bendera daripada Hizbul Wathon. Nah, di kesempatan kali ini anak-anak kita akan belajar tentang seragam daripada Hizbul Wathon dan bagaimana sih sikap kita sebagai anggota Pandu Hizbul Wathon. Untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, anak-anak marilah kita sama-sama berdoa agar pembelajaran kita hari kali ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, yang pertama yakni adalah seragam Hizbul Wathon. Anak-anak pasti sudah tahu ya bagaimana seragam Hizbul Wathon itu. Tentu anak-anak pasti sudah tahu karena apa? Kita semua telah memiliki seragam Hizbul Wathon. Dan bahkan setiap hari ketika kita masuk sekolah seperti biasa, kita akan mengenakannya di hari Kamis kan? Nah, anak-anak, sebelum Bunda jelaskan mengenai atribut dan seragam daripada Hizbul Wathon, Bunda terlebih dahulu akan memberikan wawasan mengenai tingkatan daripada Hizbul Wathon ya. Jadi anak-anak, tingkatan di Hizbul Wathon itu ada 4. Yang pertama yakni adalah Pandu Atfal. Pandu Atfal itu dari usia 6 tahun sampai dengan usia 10 tahun. Nah, yang kedua ada Pandu Hizbul Wathon yang disebut dengan Pandu Pengenal. Pandu Pengenal ini dari usia 11 tahun hingga usia 16 tahun. Kemudian untuk usia 17 tahun sampai 20 tahun disebut dengan Pandu Penghela. Dan untuk usia selanjutnya 20 tahun ke atas disebut dengan Pandu Penuntun. Nah, anak-anak, tentu anak-anak sudah tahu dong sekarang posisi anak-anak ini di apa? Di pengenal atau di atfal. Ayo, coba deh dihitung usianya berapa dan tentukan anak-anak ini sudah masuk apa? Masih di atfal atau di pengenal ya. Nah, untuk itu anak-anak, Bunda di sini akan menjelaskan 2 seragam untuk Pandu Atfal dan juga Pandu Pengenal. Baiklah anak-anak, pakaian seragam Pandu Hizbul Wathon adalah pakaian yang dikenakan oleh semua anggota Hizbul Wathon. Bentuk, corak, warna, dan tata cara pemakaiannya telah diatur dan ditentukan oleh Kuartir Pusat Hizbul Wathon. Seragam yang ditentukan oleh Kuartir Pusat hanya ada 1 macamnya. Apa saja ya yang terdapat di dalamnya? Nah, anak-anak, pakaian yang sudah ditetapkan oleh Kuartir Pusat Hizbul Wathon itu terdiri dari penutup kepala atau jilbab, kemudian kalau laki-laki disebut dengan topi ya. Kemudian yang kedua ada baju pandu. Putra dan putri itu berbeda, dilihat perhatikan gambarnya. Kemudian celana panjang dan rok panjang. Yang berikutnya ada setangan leher atau disebut dengan hasduk. Kemudian yang kelima ada sepatu dan kaos kaki. Dan yang keenam ada ikat pinggang. Nah anak-anak, seragam Hizbul Wathon itu memiliki fungsi. Adapun fungsinya yang pertama adalah untuk menumbuhkan jiwa kesatuan dan jiwa pandu. Yang kedua, menanamkan rasa disiplin. Yang ketiga, menanamkan harga diri. Yang keempat, melatih kerapian, kesederhanaan, keindahan, dan kesopanan. Dan yang kelima adalah kelonggaran. Maksudnya kelonggaran adalah dalam hal ini seragam Hizbul Wathon dapat diganti sesuai dengan jenis kegiatan yang terkait. Nah anak-anak, seragam Pandu Atfal dan Pandu Pengenal itu berbedanya hanya di warna pada list
hasduknya. List hasduk yang dikenakan untuk anak atfal itu berwarna kuning, sedangkan untuk yang pengenal itu berwarna merah putih. Dan yang perbedaan berikutnya terdapat pada topinya atau penutup kepalanya. Untuk yang atfal itu menggunakan topi, sedangkan untuk yang pengenal itu mengenakan baret. Untuk yang berikutnya yakni adalah atribut Hizbul Wathan. Nah anak-anak, seragam HW yang benar adalah pakaian yang sesuai dengan ketentuan yang sudah Bunda jelaskan tadi. Nah untuk atribut adalah tanda-tanda yang dikenakan di pakaian oleh anggota pandu untuk menunjukkan jabatan, jenjang, tingkatan kecakapan, satuan, dan daerah. Atribut dalam Hizbul Wathan memiliki fungsi antara lain. Yang pertama adalah memudahkan mengenal identitas. Yang kedua, menandakan status dan posisi. Yang ketiga, menunjukkan prestasi kerja. Yang keempat, menimbulkan kebanggaan. Kemudian yang kelima, menandakan tingkatan. Yang keenam, memupuk rasa tanggung jawab. Yang ketujuh, menjadi kenang-kenangan. Nah anak-anak, atribut itu memiliki ketentuan khusus dalam mendesain dalam pembuatannya ya. Atribut yang benar harus memiliki kriteria antara lain. Yang pertama, memenuhi estetika. Yang kedua, anggun dan menjunjung wibawa. Kemudian yang ketiga, sederhana, mudah dibuat dan murah. Yang keempat, simbol-simbolnya itu bermakna. Dan yang kelima, belum dimiliki oleh organisasi yang lain. Nah anak-anak, atribut dalam Hizbul Wathan itu ada dua jenis. Yang pertama adalah atribut utama dan yang kedua adalah atribut tambahan. Adapun untuk atribut yang pertama atau utama itu terdiri dari tanda identitas pandu Hizbul Wathan. Yang kedua, satuan atau tanda satuan. Yang ketiga, tanda kepangkatan. Yang keempat, tanda tingkatan. Kemudian yang kelima, tanda kuartir dan kobilah. Adapun untuk atribut tambahan, yang pertama yakni adalah nama pandu Hizbul Wathan. Yang kedua, tanda kenang-kenangan atau pertemuan. Yang ketiga adalah lain-lain, tentunya yang sesuai dengan ajaran atau sesuai dengan ajaran Islam dan tidak melenceng daripada aturan daripada Hizbul Wathan ya. Untuk selanjutnya anak-anak silakan dikerjakan halaman 12. Ayo kerjakan. Di atas itu ada gambar apa, kemudian tulis keterangannya di bawah. Kemudian dilanjut untuk halaman 13, yaitu jawaban dari halaman 12. Baik anak-anak, itu tugas pertama. Yang selanjutnya, aku bangga menjadi anggota pandu Hizbul Wathan. Anak-anak, pandu Hizbul Wathan itu memiliki janji yang harus diucapkan dengan hikmat dan penuh kesadaran oleh seluruh anggotanya. Tidak hanya sekedar diucapkan loh ya, tapi juga dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu anak-anak semua Bunda yakin ada sebagian besar dari kalian sudah hafal ya janji undang-undang Hizbul Wathan. Nah, untuk itu Bunda akan di sini akan mengingatkan kembali bagaimana sih janji daripada Hizbul Wathan dan undang-undang pandu Hizbul Wathan itu. Anak-anak, janji pandu Hizbul Wathan itu diawali dengan mengucapkan basmalah, kemudian syahadat, dan dilanjutkan untuk ikrar janjinya. Untuk itu anak-anak, marilah kita dengarkan bersama-sama ya bagaimana sih bunyi janji pandu Hizbul Wathan itu. Janji pandu Hizbul Wathan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengingat harga dan perkataan saya, maka saya berjanji dengan sungguh-sungguh. 1. Setia mengerjakan kewajiban saya terhadap Allah, undang-undang, dan tanah air. 2. Menolong siapa saja semampu saya. 3. Setia menaati undang-undang pandu Hizbul Wathan. Nah anak-anak, itulah tadi janji daripada pandu Hizbul Wathan. Anak-anak tahu juga kan ada 10 undang-undang pandu Hizbul Wathan yang hendaknya kita perhatikan dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, pandu Hizbul Wathan harus berusaha senantiasa berkata-kata
bertindak dan berpikir sesuai dengan undang-undang pandu Hizbul Waton, sehingga undang-undang tersebut dapat hidup dan menjadi pedoman yang wajib ditaati demi tercapainya cita-cita daripada Hizbul Waton. Nah anak-anak, berdasarkan hasil muktamar Hizbul Waton ketiga tahun 2016 di Solo, undang-undang pandu Hizbul Waton itu ada 10. Apa saja ya? Kita dengarkan bersama-sama yuk. Undang-undang pandu Hizbul Waton. 1. Pandu Hizbul Waton itu dapat dipercaya. 2. Pandu Hizbul Waton itu setia dan teguh hati. 3. Pandu Hizbul Waton itu siap menolong dan wajib berjasa. 4. Pandu Hizbul Waton itu suka perdamaian dan persaudaraan. 5. Pandu Hizbul Waton itu sopan santun dan perwira. 6. Pandu Hizbul Waton itu menyayangi semua makhluk. 7. Pandu Hizbul Waton itu melaksanakan perintah tanpa membantah. 8. Pandu Hizbul Waton itu sabar dan pemaaf. 9. Pandu Hizbul Waton itu teliti dan hemat. 10. Pandu Hizbul Waton itu suci dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah anak-anak, untuk selanjutnya silakan dikerjakan halaman 23 sampai dengan halaman 25. Kemudian anak-anak bisa menghafalkan janji pandu Hizbul Waton dan undang-undang pandu Hizbul Waton. Kemudian silakan video diri anak-anak dan kirimkan pada Google Classroom yang sudah Bunda sediakan. Pastikan anak-anak ketika menghafalkan mengenakan baju Hizbul Waton lengkap sesuai dengan apa yang sudah Bunda jelaskan di depan tadi ya. Untuk hari ini cukup halaman 23 sampai dengan halaman 25 yang dikumpulkan dalam Google Classroom. Dan untuk kedepannya, hari Selasa depan, anak-anak harus sudah mengumpulkan video menghafal janji dan undang-undang pandu Hizbul Waton ya. Nah anak-anak, untuk absen jangan lupa tuliskan nama dari kelas kalian pada kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk klik tombol like dan subscribe-nya agar Bunda Linda lebih semangat lagi dalam membuat video pembelajarannya. Nah baiklah anak-anak, itu saja yang mungkin dapat Bunda sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita ke depannya. Nah untuk itu anak-anak, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya Bunda Linda mohon maaf. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.